Shalom, jumpa lagi dengan saya bersama surat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 masih terkena peti perjanjian, kedatangan Kristus yang kedua sama dengan kasih semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan penuh dengan buah kebenaran sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Jadi kita membaca pada ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memiliki apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kasih yang melimpah itu dalam wujud pengetahuan yang benar dan segala pengertian. Ini pengetahuan yang benar dan pengertian ini menyangkut dengan pikiran, ya, akal budi. Kasih, tetapi kita bisa melihat dari buah pikiran. Nah, karena kasih itu dalam rangka memasuki peti perjanjian, maka berarti kasih yang sudah klimaks, ya, kasih yang sudah klimaks, disitulah pengetahuan kita tentang firman Tuhan dan pengertian. Jadi pengetahuan itu teori, pengertian itu praktek, maka itu dari situlah kita melihat seseorang itu kasihnya melimpah. Nah, karena ini sebuah klimaks, ya, maka prosesnya harus kita lewati. Proses kasih itu terutama di dalam roti sajian, yaitu firman Allah dan perjamuan suci, persekutuan, yaitu pelita emas tadi, itu terang Roh Kudus dan buah-buah roh, sampai kepada penyembahan. Jadi klimaksnya di penyembahan ini. Nah, jika pengertian kita terhadap penyembahan tidak sesuai dengan harapannya Tuhan, ekspektasinya Tuhan, maka tentu saat Tuhan mengukur nanti, kita tidak sampai. Begitu pula pengetahuan kita tidak sampai kepada penyembahan yang sebenarnya, maka kasih kita juga tidak sampai di sana. Nah, itu sebabnya ada saja kehidupan yang sudah memiliki firman, kesaksian Yesus, itu tertinggal dalam antikris nanti. Sekarang kita membaca bahwa
itu disejajarkan dengan kedewasaan penuh. Efesus pasal 4 ayat 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, satu, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, jadi pengetahuan yang benar ini sejajar dengan kesatuan iman. Lantas kedewasaan penuh. Dewasa sudah akil balik, sudah melampaui itulah kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kesempurnaan Kristus. Itu sejajar itu. Ya, itu satu tingkat. Jadi pengetahuan yang benar tadi tentang anak Allah itu sejajar dengan kedewasaan penuh, sejajar dengan kesatuan iman, dan sejajar dengan kesempurnaan Kristus. Itu satu garis. Manfaatnya adalah ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau kehidupan itu kasihnya sudah melimpah, ya, maka kesatuan iman itu nggak diragukan lagi. Kedewasaan penuh, sudah benar-benar dewasa, dan kesempurnaan Kristus. Jadi menuju kesempurnaan. Pengetahuannya yang benar tentang anak-anak sudah tidak diragukan lagi. Orang yang sudah mencapai level ini tidak mudah digoyang oleh angin pengajaran yang palsu. Jadi dia tetap teguh, biar kanan kiri goyah, dia tetap kokoh. Itulah bentuk dari kasih yang melimpah tadi. Kita kembali ke Filipi. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat. Nah, ini berarti sesuai dengan harapan Tuhan. Tuhan berkorban nyawa dalam rangka menyucikan kehidupan itu sampai tidak bercacat celah. Efesus pasal 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah, untuk mewujudkan inilah Yesus berkorban nyawa di kayu salib. Jadi korban Kristus itu disediakan untuk memenuhi kasih kita yang melimpah, pengetahuan
kita yang benar, kesatuan iman, kedewasaan penuh, kesempurnaan Kristus. Jadi kalau kehidupan Kristen baru sampai percaya, itu masih jauh. Harus tingkatkan lagi pertobatan. Pertobatan itu sepenuhnya. Jangan disisakan. Supaya lahir baru. Baptis air nanti penuh Roh Kudus. Dan disitulah firman Allah dan perjamuan suci dan persekutuan dan doa penyembahan. Maka doa penyembahan itulah menjadi titik akhir dari tingkatan rohani kita. Sehingga kita memasuki pintu tirai. Pintu tirai itu kebersamaan itu. Dan ini jika tidak dewasa penuh, ya, tidak mencapai kesempurnaan Kristus, sudah nggak masuk. Dan ini nanti bersama-sama. Ya, kita tidak perorangan nanti, bersama-sama. Nah, tinggal memasuki gereja sempurna. Buah-buah kebenaran yang bisa dinikmati, yaitu Lukas pasal 6, ayat 41 sampai 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan jika tidak ada pohon yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena itu, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Maka segala sesuatu tadi kita tinggal melihat apakah perkataan orang itu perkataan yang baik. Dan disinilah letak di mana seorang itu sudah mencapai level mana, kita mengetahuinya. Kalau dia berkata tidak baik, selalu berkata tidak baik, itulah levelnya. Firman Allah tidak bisa ditipu. Ya, dan ini semua harus mencapai klimaksnya. Sekian firman Tuhan. Amin.